Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Inovasi menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Salah satu cara untuk mendorong inovasi adalah melalui penerapan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan melibatkan pengelolaan pengetahuan individu dan organisasi secara sistematis untuk meningkatkan kinerja, menciptakan solusi baru, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di era informasi, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan pengetahuan sebagai aset strategis menjadi penentu keberhasilan. Penerapan manajemen pengetahuan yang efektif tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memperkuat daya saing organisasi. Kerangka manajemen pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi pengetahuan adalah mengidentifikasi dan mendapatkan pengetahuan dari sumber internal maupun eksternal. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan. Menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyimpan informasi agar mudah diakses. Yang ketiga, distribusi pengetahuan. Menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan. Langkah-langkah penerapan manajemen pengetahuan. Yang pertama, membangun budaya berbagi pengetahuan. Organisasi harus mendorong karyawannya untuk berbagi ide tanpa rasa takut. Yang kedua, menerapkan teknologi pendukung seperti sistem manajemen pengetahuan, cloud storage, dan platform kolaborasi. Yang ketiga, mengintegrasikan pengetahuan ke dalam proses kerja. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Strategi inovasi dengan manajemen pengetahuan. Yang kesatu, mengintegrasikan pengetahuan dengan strategi bisnis. Yang kedua, mendorong kreativitas kolektif. Yang ketiga, mengadopsi teknologi pendukung. Yang keempat, membangun komunitas pengetahuan. Tantangan dan solusi dalam implementasi. Tantangan: resistensi perubahan. Solusinya, memberikan edukasi tentang pentingnya manajemen pengetahuan dan manfaatnya bagi karyawan. Tantangan yang kedua, fragmentasi pengetahuan. Solusinya adalah membangun sistem terpadu untuk mengintegrasikan pengetahuan dan berbagai sumber. Tantangan yang ketiga, kurangnya kepemimpinan. Solusinya adalah menunjuk pemimpin yang kompeten dalam mengelola pengetahuan dan menginspirasi inovasi. Dampak penerapan manajemen pengetahuan dan inovasi. Dampak yang pertama, meningkatkan kolaborasi. Dengan berbagi pengetahuan, karyawan dari berbagai departemen dapat bekerja sama. Dampak yang kedua, mempercepat proses inovasi. Informasi yang tersedia secara transparan memungkinkan organisasi merespon perubahan dengan cepat. Dampak yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Pengetahuan yang terorganisir mengurangi duplikasi kerja dan meningkatkan efektivitas tim. Dampak yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif. Organisasi yang mengelola pengetahuan dengan baik mampu menghadirkan produk atau layanan yang unik dan relevan dengan kebutuhan pasar. Manfaat penerapan manajemen pengetahuan. Manfaat yang pertama adalah peningkatan kinerja organisasi. Manfaat yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat yang ketiga, memperkuat daya saing. Studi kasus. Di sini saya contoh Google. Google dikenal sebagai salah satu organisasi yang sukses menerapkan manajemen pengetahuan. Mereka menggunakan teknologi untuk menyimpan dan berbagi informasi, menciptakan budaya kerja kolaboratif, dan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jadi kesimpulannya dari materi saya,
Penerapan manajemen pengetahuan bukan hanya tentang mengelola informasi, tetapi juga tentang menciptakan budaya organisasi yang inovatif. Dengan mengintegrasikan pengetahuan ke dalam strategi dan operasional, organisasi dapat meraih keberhasilan jangka panjang dan menghadapi tantangan di masa depan yang lebih baik. Manajemen pengetahuan adalah fondasi bagi inovasi organisasi. Dengan sistem yang terstruktur, teknologi yang tepat, dan budaya berbagi pengetahuan, organisasi dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video.